Mau boleh jujur ya? Ya, jujur dong, ini yang bikin terang namanya. Saya pernah diminta untuk memeriksa videonya Rocky Gerung. Lawan politik. Ini masuk enggak ini kena undang-undang ITE enggak? Serius, Prof? Padahal itu waktu itu berseberangan sama saya. Iya. Hanya memang sekarang masyarakat kita sudah menggunakan teknologi informasi. Handphone udah menjadi second kehidupan. Jadi orang bangun tidur, dia bukan menyapa pasangannya, dia menyapa handphonenya untuk melihat apa yang terjadi dan apa yang sedang ingin dia lakukan gitu kan. Bukan lagi istri kedua tapi istri pertama sekarang itu handphone itu. Bahkan karena jadi ambil tidur handphonenya di sebelah kanan, begitu bangun itu yang dilihat. Nah, terus ini udah seperti ini, apa yang paling jangka pendek kita kan kita ingin menyelamatkan keluarga Indonesia, anak-anak Indonesia dari serbuan informasi yang kalau kita masih business as usual merasa nggak ada masalah, maka masa depan kita gelap. Kalau menganggap sekarang ini nggak ada masalah. Karena tadi data-data kita di luar negeri, kita tergantung pada infrastruktur sebagian asing, tapi platformnya jelas asing. Informasi yang tidak bisa kita, kalau di TV kan Prof, kita tuh ada aturannya. Kita punya undang-undang penyiaran, kita punya undang-undang pers, kemudian kita ada P3SPS yang dibuat KPI. Dibuat KPI kan. Jadi kita kalau mau naikin berita gambar ini mesti di blur, gambar anak mesti ditutup, dada juga nggak boleh. Terus kemarin yang kerusuhan juga kita nggak boleh naikin kerusuhan, betul. Penjarahan ya maksudnya, karena itu akan memancing orang. Tapi kan kalau di detail nggak ada aturannya. Nggak ada aturannya. Dan ada aturan, katanya ITE ada, udah kita buat, tapi tidak bisa diterapkan di situ. Hanya diterapkan untuk orang-orang yang tadi, yang identitasnya jelas. Sementara yang dari luar negeri atau yang tidak beridentitas boleh dikatakan mereka bebas. Itu inequality before the law. Negara tidak bisa apa-apa. Makanya harus ada regulasi. Pertama yang jelas itu adalah data harus di Indonesia. Kedua, mereka platform-platform yang melayani masyarakat warga negara Indonesia itu harus tunduk pada tata nilai regulasi Indonesia. Itu loh. Jangan seperti Elon Musk selesai di sini dipuja-puja, dia pulang sampai Amerika langsung ngomong pornografi boleh di X. Di sini kan X-nya banyak sekali. Banyak sekali. Gitu kan? Itu kan berarti mengabaikan regulasi. Dan itu benar-benar kita tidak dihargai oleh mereka. Tidak dihargai. Prof, undang-undang yang kita punya ITE cenderung hanya menyasar mereka yang berseberangan dengan pemerintah. Sementara untuk urusan-urusan yang lain itu tidak pernah digunakan. Contoh kasus Del Pedro misalkan, yang tiba-tiba dianggap konten yang dia unggah itu dianggap memancing orang untuk kerusuhan. Prof setuju dengan itu? Kalau itu tidak hanya ITE. Jadi problema penegakan hukum kita itu hampir semua undang-undang itu dipakai untuk hal-hal yang sesuai dengan kepentingan. Jadi undang-undang tipikor ya juga kadang-kadang kena orang-orang yang sebenarnya nggak terlalu korupsi atau korupsinya masih abu-abu, belum udah ditahan, kan begitu kan? Sementara orang yang jelas-jelas korupsi ratusan triliun masih bebas. Artinya kan bukan hanya ITE. Itu berarti regulasi ini seringkali digunakan sesuai dengan kepentingan, menjadi political engineering, tools of political engineering. Regulasi termasuk ITE. Saya ini termasuk ikut di dalam pembuatan regulasi ITE karena pernah jadi ketua Panja tahun 2016. Kemudian membuat regulasi-regulasi turunan, bikin SKB 3 menteri dan sebagainya. Waktu revisi yang kedua juga saya terlibat walaupun tidak selesai. Di Mahkamah Konstitusi saya 4-5 kali jadi ahli untuk bagaimana supaya ITE diberi makna yang benar. Termasuk terakhir yang kemarin yang tidak boleh mengkritik presidennya. Yang harus kritik itu baru kena kalau ngeritik orang, seseorang atau pribadi, bukan institusi. Itu saya tanggal 17 Desember saya yang jadi ahli di Mahkamah Konstitusi, sama persis dengan keputusannya. Artinya saya ikut terlibat. Tetapi di dalam kenyataannya ITE itu seringkali memang betul
Betul. Sama di undang-undang yang lain. Dipakai untuk kepentingan-kepentingan politik. Ini saya masih nangani satu kasus di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Whistleblower, artinya orang yang tahu ada korupsi, dia itu lapor ke kejaksaan, lapor ke KPK, sama sekali tidak ditindaklanjuti. Bahkan pernah diviralkan juga, pernah viral dulu. Karena memang ada dulu Jaksa Agung yang sampai mencekal pelaku yang dilaporkan itu. Tapi setelah jaksanya ganti, hilang lagi. Gitu kan? Akhirnya whistleblower ini muncul di podcast. Podcastnya Rudy Kamri. Ya, podcastnya Rudy Kamri. Salah satu pendukung Jokowi dulu ya? Rudy Kamri ya. Muncul di podcastnya Rudy Kamri. Sekarang dua-duanya nih. Dua-duanya sedang bisa dikena pidana. Yang whistleblowernya sudah diputus 10 bulan tahanan. Apa pidana? Pidana 10. Kemudian Rudy Kamri belum diputus. Coba sekarang mengkritik atau katakanlah membuka yang namanya korupsi, yang kita tahu korupsi memang merajalela. Bukan korupsinya yang kemudian ditangani, tetapi orang yang membuka, yang mengungkap di publik, yang kemudian ditangani. Padahal di Undang-Undang Tipikor itu ada negara itu menjamin mereka yang berpartisipasi dalam berpartisipasi dalam untuk mencegah dan mengungkap korupsi. Gitu. Korupsi. Tapi nyatanya kena ITE. Saya udah ngomong di depan hakimnya manggut-manggut, tanya macam-macam. Dihukum juga. Gitu loh. Saya yang ikut buat. Gitu loh. Saya kan merasa bertanggung jawab. Berarti ini sebenarnya Pak Prof. Hendy ini core of the core-nya. Saya ikut memberikan makna dan sebagainya ya, ikut membuatnya, Tapi yang terjadi kan kok pelaksanaannya kok seperti ini. Jadi sangat tergantung dari para penegak hukumnya. Sebenarnya ya kasus yang terbaru Del Pedro nggak layak tuh ya untuk sama. Del Pedro itu kan ditahan kan? Ya. Ditahan itu berarti sanksi hukumnya kan lebih dari 5 tahun kalau ditahan itu. Yang pasal yang sanksi hukumnya lebih dari 5 tahun yang dikenakan Del Pedro itu dia dianggap menyebarkan berita bohong yang memunculkan kerusuhan. Sekarang saya mau tanya, berita bohong yang mana? Yang bikin rusuh itu berita bohong yang mana? Orang rusuh itu kan karena ada ojol yang tertabrak. Itu kan bukan berita bohong. Tapi dia dicari-cari. Kira-kira apa yang kira-kira bisa dianggap sebagai berita bohong. Padahal marahnya masyarakat itu karena lebih pada tertabraknya ojol itu yang kemudian terjadi. Sebelumnya kan demo-demo biasa saja. Dan demo-demo itu bukan karena berita bohong, tapi karena keadaan ekonomi, kesulitan-kesulitan yang sekarang ditangani oleh Pak Purbaya. Kan begitu. Bahkan banyak publik, termasuk saya juga, sebenarnya info dari Del Pedro yang mana sih yang... Karena kita juga nggak terpapar soal itu. Iya. Dan itu pasalnya sebenarnya jelas. Itu baru kemudian bisa dikenakan pasal itu kalau benar-benar bahwa misalnya berita bohong itu menyebabkan orang lalu marah atau orang itu terprovokasi karena berita itu. Misalnya katakanlah ada berita bohong tentang polisi membunuh anak-anak pendemo misalnya begitu. Lalu orang kan marah kan gitu kan. Lalu terjadi keributan atau keramaian dalam artian dan kerusuhan besar gitu. Ternyata tidak ada yang dibunuh sama polisi. Nah itu berita bohong. Tapi kalau ini kan nggak ada. Makanya ini aneh. Dan ini justru menyebabkan nama pemerintahan Pak Prabowo yang buruk. Cuman sayangnya tadi saya kadang-kadang siapa sih yang diajak ngobrol sama Pak Prabowo gitu loh. Mudah-mudahan nanti Prof diajak ngobrol ya. Oh nggak perlu, kita di sini aja. Saya lebih seneng kalau diajak ngobrol sama iNews ini ya, apa ini bikin terang. Prof ini. Katanya sering jadi saksi ahli atau penasihat ahli Barreskrim ya, diminta. Oh iya, saya itu kalau di daerah-daerah itu namanya Krimsus. Direktur Krimsus itu yang ngurusi Undang-Undang ITE. Itu saya ada di Krimsus Polda Kaltim, Polda Jawa Timur, Polda sering lah gitu. Di Barreskrim juga ada. Dan ya pernah siapa? Aktivis atau siapa yang pernah Prof ditanyain? Kalau saya mau boleh jujur ya. Jujur dong, ini yang bikin terang namanya. Saya pernah diminta untuk memeriksa videonya Rocky Gerung.
Lawan politik, ini masuk Prof. enggak ini kena undang-undang ITE enggak? Serius, Prof? Padahal itu waktu itu berseberangan sama saya. Iya. Tapi itu lagi panas-panas itu ya? Oh iya, waktu itu Rocky Gerung berada di posisi yang berbeda sama saya. Iya. Saya bilang bahwa ini nggak masuk. Wih. Ini nggak masuk. Keren. Memang bener-bener nggak masuk. Beneran itu? Beneran nggak masuk. Jadi ya saya juga nggak lalu mencari-cari gitu ya. Ini memang nggak masuk. Maka lalu Rocky Gerung waktu itu aman. Berarti Padahal yang laporkan Rocky Gerung itu senior saya gitu. Saya juga nggak ngomong sama senior saya. Kalau saya yang boleh dikatakan yang membuat Rocky Gerung tidak perlu masuk gitu. wow, berarti Senior saya tanya-tanya terus ke polisi. Rocky Gerung tahu nggak tuh, Prof, yang Nggak perlu juga. Dia nggak perlu karena memang dia tidak salah waktu itu. Dalam artian tidak melanggar undang-undang ITE. Gitu ya. Tapi mau dicari waktu itu. Dicari kesalahan apa Rocky Gerung gitu kan. Nah, untung yang ditanya saya gitu loh. Kalau yang ditanya ahli-ahli yang lain itu kadang-kadang mungkin bisa saja. Karena undang-undang ITE ini sering punya ahli khusus yang langganan untuk memasukkan orang. Jadi ahli-ahli itu ada yang langganan diminta oleh penegak hukum untuk ini perhatian pimpinan permintaannya seperti ini, bisa nggak? Oh masuk. Saya nggak bisa Mas, yang lain aja deh. Gitu buat pernah. Bang Rocky nih. Kalau nggak salah masih saya simpan atau WA yang meminta Rocky Gerung saya simpan dan saya capture juga dulu. Jadi Nggak masuk, saya bilang gitu. meskipun bermasalah secara dalam diskusi, tapi begitu urusannya udah terkait dengan keilmuan, objektif. Saya Prof, komitmen saya pada undang-undang ini jangan dipakai untuk nangkepin orang. Memang waktu itu bukan tidak seperti itu gitu loh. Jadi bukan karena saya kasihan sama Rocky Gerung, bukan, atau cinta sama Rocky Gerung, bukan. Tapi undang-undangnya memang tidak seperti itu. Jadi jangan dipaksakan gitu. Minimal Rocky Gerung harus tahu ini Prof beneran kalau kayak gini. Asli, Prof. Ya, saya sudah ngomong di depan dia. Saya kagum loh sebenarnya. Walaupun biasanya kan, wah ini Rocky nih. Kenapa? Udah langsung jeblosin dalam penjara. Ternyata Prof. Nah, karena memang regulasi itu kalau namanya misalnya tadi dia yang bisa dikatakan masuk itu kan kalau menyerang kehormatan seseorang. Jadi harus nyebut nama gitu kan. Dan itu menuduh, bukan menilai atau bukan opini. Kan Rocky itu pernah mengatakan Jokowi dia menyebut Jokowi tapi Jokowi itu tolol atau apa ya? Bajingan tolol. Bajingan tolol itu bukan menuduh. Itu menilai. Bajingan tolol, bajingan baik, bajingan pinter, bajingan ganteng. Oh, itu menilai namanya. Itu menilai, itu nggak bisa kena. Tapi kalau Jokowi nyuri uang saya, itu menuduh. Itu Jokowi bisa lapor atau mengadu bahwa saya dituduh nih. Gitu. Tapi kalau disebut bajingan hitam atau bajingan tolol, bajingan pinter, itu menilai. Itu nggak bisa masuk. Jadi, karena opini, menilai itu kan opini. Opini itu tidak bisa dipidana. Nah, itu seperti itu yang waktu itu saya. Ini nggak masuk ini. Gitu loh. Dan memang negara kita ini sebenarnya memang sudah didesain oleh para founding father untuk kebebasan berpendapat. Pendapat itu, ya opini kan pendapat itu, verbal expression of attitude, sikap yang diekspresikan secara verbal. Kalau saya nggak suka, itu hak. Saya benci, itu juga hak. Ketika diekspresikan, oh nyebelin tuh orang, jelek itu pengusaha hitam, itu opini gitu loh. Itu pendapat. Termasuk kita bilang orang itu ganteng, orang itu bagus, itu kan pendapat juga kan? Ini si Rudy Kamri itu kena gara-gara ngomong pengusaha hitam. Itu kalau sampai kena itu berarti hakimnya goblok banget. Karena pengusaha hitam, pengusaha putih, pengusaha kuning itu opini. Gitu loh. Tapi kalau dia ngomong pengusaha itu nyuri sekian triliun rupiah misalnya begitu, nah itu lain. Itu namanya dia menuduh. Tapi kalau pengusaha hitam atau Cina putih, Cina hitam gitu, itu juga opini gitu loh. Berarti saya pengen menilai Prof Hendy sebagai Prof paling keren yang pernah saya kenal. Mau ngomong keren, mau ngomong keren, mau ngomong jelek, itu opini, nggak bisa. Walaupun menyakitkan, tapi itu hanya melanggar etika, bukan hukum. Dan etika tidak bisa dipidana ya? Etika tidak bisa dipidana. Itu yang kadang-kadang orang Indonesia ini maunya mau menghukum.
sedikit dia merasa nggak seneng, dihukum. Kayak anak mahasiswa ITB yang membuat meme Jokowi sama Prabowo ciuman itu melanggar etika. Itu bukan melanggar undang-undang ITE sekali lagi. Itu melanggar etika. Bahwa pimpinan kok dibuat kayak gitu itu melanggar etika, melanggar moral gitu ya. Tetapi dia bukan melanggar undang-undang ITE karena undang-undang ITE tidak seperti itu. Undang-undang ITE memang melarang orang membuat konten yang melarang informasi elektronik itu diubah-ubah seolah-olah asli. Betul. Tapi bukan itu maksudnya. Yang nggak boleh diubah-ubah seolah-olah asli adalah ini informasi elektronik yang ada di laptop saya atau itu nggak boleh Anda lewat pakai komputer ngerubah di situ. Ngerubah, password saya dirubah, tulisan saya diambil, dirusak, nggak boleh. Itu properti saya. Tapi kalau foto saya yang ada di Facebook, tersebar di dunia maya, dikasih kumis, jadi kayak kucing, itu bukan yang dilarang ITE. Itu adalah tadi hanya etika saja gitu loh. Ini kadang-kadang ada polisi nganggap itu interpretasi ITE, yang buat ITE kita kok interpretasi ngawur. Dan itu yang namanya opini tidak boleh dihukum. Oke. Cukup bikin terang kita dan cukup mencerdaskan publik. Saya juga dapat pencerahan yang luar biasa dari the real Profesor Henry Subiakto. Terima kasih Prof waktunya. Terima kasih. Salaman 2 kali. Ya. Deal ya? Ya. No hard feeling ya? Ya. Thank you Prof. Terima kasih. Teman-teman, demikian bikin terang kita kali ini dengan Prof Henry Subiakto. Semoga bermanfaat buat kita semua. Kita ketemu di bikin terang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.